Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dewa yang hormati dan muliakan dani-dani para tuan guru al-mukarramun yang berkesempatan hadir, yang dewa yang hormati dan muliakan ayahanda kita semua, Bapak Kepala Desa Sikur, dengan sambutan beliau sungguh sangat luar biasa. Yang dewa yang hormati Bapak Pengurus Pondok Pesantren Ziyadatul Syakirin dan para asatiz wal ustazatnya, beserta Bapak Babinsa dan Kamtipmas Desa Sikur. Yang yang hormati para jamaah sekalian, ibu-ibu, Pak Az-Zakirin Az-Zakirat, hafizani wa iyyakumullah, Profesor Dr. Sayyid Maliki. Dalam buku beliau yang sangat terkenal sekali, buku beliau ini sangat famous sekali, masyhur sekali, berjudul buku niki Muhammad Rasulullah SAW Insanul Kamil. Yang menulis niki adalah Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki. Dalam kitab beliau menukil sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pikiran manusia diajak ke alam tafakkur, alam realita manusia. Yuk, 2 tambah 2mu 4 itu adalah 2 tambah 2mu, kita bawa ke alam tafakkurmu. Bagaimana itu 4 bisa 3 tambah 1 atau 5 kurang 1? Ayo. Nah, di tulisan beliau itu, beliau Profesor Dr. Sayyid Maliki, subhanallah, seorang sayyid memiliki kekeramatan luar biasa. Angkat jamaah lamun ke beguru niki, beguru slik dengan soleh, denik beguru dengan pinter. Bergurulah, carilah guru kepada orang yang soleh. Bagaimana kriteria orang soleh? Al-Maghfurlah nandika lewat nyanyian yang beliau terkenal, pandai-pandai memilih guru sak tegak kancil jujur, walaupun guru itu tidak begitu pintar, tapi jujur bahwa 4 itu bisa 5 kurang 1, 4 itu bisa 2 tambah 2, 4 itu bisa 3 tambah 1. Lamun guru si pinter gak, tidak boleh bos, 4 itu harus 2 tambah 2. Belum dengan mencari murid lupa agak. Lalu kompetisi matematika 2 tambah 2 4. Kompetisi matematika dengan jauh, guru dengan jauh, dengan soleh-soleh meniwat belum ini kalau tambah seke 4 ini. Nah, ini akibat kita memiliki guru pintar lalu keras itu. Lalu Profesor Dr. Sayyid Maliki menukil sebuah hadis, di mana hadis ini jadi sejarah, ada tarikh yang pendek sekali. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki meriwayatkan bahwa pada suatu saat, pada satu masa, lamun bahasa Inggris at time, lamun bahasa dengan edak now niku, lamun bahasa Inggris dengan edak time, edak now niku.
Ternyata bahasa Inggris jarak bahasa laut, tidak naon artinya suatu saat, tidak tahu itu suatu masa. Adalah Nabi membawa jamaahnya, sahabatnya berjalan-jalan di satu pasar. Beliau menemukan seekor anak kambing yang sudah mati, bangke. Anak kambing niki jamaah sekalian, kentok niki kode sulit. Anak kambing itu berumur setahun dan sudah jadi bangke. Kakinya stoik, rusak. Lalu Nabi yang mulia ini mengangkat bangkai kambing ini, lalu bertanya kepada sahabatnya, wahai para sahabatku tercinta, siapakah yang ingin membeli bangkai kambing ini seharga 1 dinar? Semua sahabat berkata, ya Rasulullah, untuk apa yang beli bangkai kambing? Pertama, dia sudah bangkai. Kedua, telinganya kocet stoik. Terus itu kakinya juga rusak. Lalu sahabat Nabi berkata, ayo bayar dia cuma 1 dirham saja. Sahabat menjawab, ya Nabi Allah, andai kata pelungguh beriki memberikan saja saya anak kambing ini, saya tidak mau. Pun andai kata anak kambing ini masih hidup, bebek berstatus bangke, masih hidup anak kambing ini, terus pelungguh memberikan dia, saya tidak mau ya Rasulullah, disebabkan anak kambing ini kentok wah kocet stoik, naik wah kocet stoik, bu lengi, bu masih berumur setahun, jadi apa ya Rasulullah? Lalu Rasul yang mulia ini menjawab, bersabda, wallahi, demi Allah yang nyawaku ada pada tangannya, sungguh dunia ini lebih hina daripada anak kambing ini. Ini jawaban yang saya ingin sampaikan di pengajian ini. Jawaban Rasul yang mulia ini berkata, sungguh dunia ini lebih hina daripada anak kambing ini. Subhanallah. Anak kambing pun sehat tidak mau diberi, bangke kambing, kentok dek narak stoik, kocek stoik. Nabi bersabda, dunia ini lebih hina daripada anak kambing ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, andai kata dunia ini memiliki harga, sekali-kali tidak akan diberikan setetes air kepada orang kafir. Tapi dunia ini jamaah tidak berharga. Maka riwayat hadis yang oleh Profesor Dr. Said Malik ini meriwayatkan dalam kitab beliau, mengajak pelungguh sami untuk membawa realita otak pikiran, mindset kita, akal kita ke alam ruhani kita. Apa maksud beliau? Wahai manusia, kata Profesor Dr. Said Maliki, jangan sekali-kali kau tidak berpikir terhadap apa yang engkau lihat dan yang engkau dengar. Jangan biarkan berlalu apa yang kau lihat. Jangan biarkan berlalu apa yang kau dengar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang pikiran manusia dengan berbagai macam redaksi. Tafakkaru, ada yang tafakkaru, ada yang yatafakkaru, ada yang tatafakkaru, ada yang tafakkaru. Itu tidak kurang dari 18 kali Allah menyinggung persoalan pikiran. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 18 kali Allah menyinggung mengenai pikiran manusia. Jangan biarkan berlalu seduka dalam keserio, ini aluran berlalu. Dengan terdengar, ini aluran berlalu pikiran dalam-dalam. Lamun kemeni berbe dari tamak jauh pikiran. Seperti tadi, wahai manusia yang membaca kitab ini, surah Nabi sepertilah ngantikan Profesor Dr. Said Maliki yang dilihat, yang ditawari oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya itu bangkai kambing. Mereka berkata, bukan sekedar tidak ada harganya, bukan kamu sekedar tidak mau, bukan, sungguh dunia yang kamu pijak ini lebih hina daripada
anak kambing yang kamu pun aku beri, kamu tidak mau. Lebih hina. Maka jelasnya jamaah sekalian, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau engkau memang jadi orang yang beriman dan bertakwa, kalau engkau senang di dunia, dengar ini, walal akhiratu khairu wa abqa. Kalau kau senang, namun senang hidup di dunia, yang lebih halal, yang lebih kekal itu akhirat, ya maaf. Kalau menjadi kau seorang pengusaha, girang rugi ngopen dengan nih, girang rugi ngopen. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang diantara 18 kata tafakkaru, fakkaro, ya tafakkaru, tafakkaruna, tatafakkaruna, yang tarik satu saja dah. Tidak belu-belu niki. Yang mulai saja dari wafi ampusikum, pada dirimu itu ada sebuah pikiran. Kau pikiranlah tentang dirimu sendiri. Pada dirimu itu pikiran nabi searah oleh Allah. Jadi aluran semua yang ada pada tubuh ini berlalu saja. Belum sekarang ini sudah tua. Kenapa sudah tua? Yang ini sendiri ibu niki bapak dia merasa sudah tua. Ternyata ngone, wah keluar anak, bulu tepi itu pempang, rambok. Pikirkan itu. Terus kalau kita berpikir kemana tua ini, embe yang lain tua niki, tua kita niki menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita ini jamaah sekalian, pikirkan dalam-dalam pada diri kita ini ada sebuah tuntunan Allah dan tuntutan Allah. Engkau harus memikir tentang dirimu sendiri. Wa fi anfusikum, pada dirimu itu hendaklah engkau tafakkaru, hendaklah kau pikirkan. Benar jamaah sekalian? Nah, sekarang dia mau ambil satu contoh. Ada di dalam diri kita ini mengenai pikiran. Itu ada pelunggu mungkin sangat terkenal ulama namanya Imam Abu Daud. Oleh Imam Abu Daud ini. Beliau berasal dari Afghanistan. Nah, ada ulama dari Irak namanya Sahal bin Abdullah. Dari Irak menemui periwayat hadis yang sangat terkenal sekali namanya Imam Abu Daud. Kalau pelugum ahli hadis pasti sangat terkenal, masyhur sekali kita mendengar riwayat Imam Abu Daud. Nah, beliau asal Afghanistan. Abdullah bin Sahal ini datang dari Irak menemui seorang ulama namanya Abu Daud di Afghanistan. Untuk apa? Cuma untuk satu masalah bapak. Apa itu? Sesampainya di Afghanistan, Abdullah bin Sahal ini menemui Imam Abu Daud. Abdullah bin Sahal ini jamaah sekalian orang yang sangat luar biasa soleh. Makanya di awal yang sampaikan kepada ulama, yuk mari kita menjadi orang-orang yang soleh. Soleh apa? Soleh perkataan, soleh pikiran, soleh hati, dan soleh kelakuan. Kalau pelungguh ini mampu memanage mindset pelungguh, memanage ruh pelungguh, menjadi orang-orang yang wafi ampusikum, pada dirimu itu kau mampu ya tafakkaru, kau orang soleh biiznillah insyaallah. Nah, ini Abdullah bin Sahal ini orang soleh. Dia ahli pikir, ahli tafakkur. Tafakkur itu ini perlu jauh lari ke jamaah. Perhatikan ini. Sesampainya Abdullah bin Sahal ini di Afghanistan, assalamualaikum wahai syekh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Abdullah bin Sahal menemui pelungguh. Abdullah bin Sahal ini waliyun min auliyaillah, yang sudah zohir kekeramatannya, yang sudah masyhur sekali kekeramatannya. Berkata apa? Wahai Abu Daud, saya ziarah kepada pelungguh ini, minta satu saja keinginan saya ziarah kepada pelungguh. Abu Daud berkata, apa yang kau inginkan wahai Abdullah, Sahal bin Abdullah? Aku ingin mencium lidahmu. Keluarkanlah lidahmu, aku ingin menciumnya saja. Setelah kau kasih aku mencium lidahmu, aku akan balik lagi ke Irak. Wahai
Abdullah bin Sa'ad, cuma itukah keinginan? Iya, cuma itu saja. Ada apa kau ingin mencium lidahku? Wahai Abu Daud, karena lidahmu itu selalu beribu-ribu hadis kau baca. Lidahmu itu sangat lembut, sangat halus, sangat mulia. Karena lidahmu bergerak disebabkan oleh gerak-gerak yang sudah dilakukan oleh lidahnya Nabi yang mulia itu. Lapas-lapas Nabi yang mulia itu kau lapaskan ulang lagi untuk mentauhidkan umat. Sungguh lidahmu sangat mulia, aku ingin menciumnya. Ini kata Abdullah bin Sahal kepada Imam Abu Dawud. Lamun itu dalam mulai tuan guru apa ini? Selfie. Ustaz dulu, Ustaz. Apa kena? Belum inti. Yang sekalian hafizan ya Allah. Ini kalau kita menjadi orang soleh juga pikiran kita. Dan beliau tidak mau yang lain. Maunya apa? Mau mencium lidah beliau. Ini orang mampu berpikir tentang zat, benda, organ tubuh manusia. Mohon maaf, jamaah sekalian, inilah hakikat ayat yang Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami menciptakanmu wahai manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Subhanallah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lidah Imam Abu Dawud dicium oleh wahyu besar. Gara-gara apa? Gara-gara beliau ini sering menghafal hadis, meriwayatkan hadis, menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Apalagi Al-Quran, subhanallah. Ini pikiran orang yang soleh. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ada seorang ulama, ini mengenai pikiran saja gitu. Ada seorang ulama yang didatangi tamu, ruan longgar bate niki. Imam Abu Hanifah didatangi seorang tamu, lalu beliau itu lambat keluar, bata rumah Imam Abu Hanifah niki gerik bate geden Imam Abu Hanifah bocor temuin bakat temuin niki pelik bakat. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, mohon maaf, saya minta maaf, ini bata rumah dia niki di Manjari karena tukang sudah imbal niki di niki begawinan dia lupa plester niki, mohon maaf, makin tiang obati nggih. Nah sekarang berapa kerugian tiang untuk membiayai luka pelungguh niki? Ayo pilih, saya tawarkan pelungguh mau saya kasih uang 300 juta atau saya kasih pelungguh hadis 300 hadis. Maka tamu ini orang yang tafakkaru fi anfusikum. Orang ini berpikir tentang dirinya sendiri, untuk apa uang 300 juta. Lalu beliau memilih apa? Yang dia pilih adalah wahai tuan imam, daripada aku memilih uang 300 juta untuk mengobati lukaku, lebih baik aku kasih aku hadis 300 hadis. Please, tafadhol. Akhirnya orang ini diberikan oleh Imam Abu Hanifah hadis 300 hadis dari orang upah si bakat. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini orang berpikir tentang dirinya sendiri. Syekh Profesor Dr. Said Alawi Al-Maliki mengajak belum, ayo berpikir tentang diri kita. Mari kita berpikir tentang diri kita. 3. Bisa yang lanjutkan ke? Umar bin Abdul Aziz ini wali, menjadi pemimpin, presiden, wali. Umar bin Abdul Aziz. Beliau ditanya oleh para penggawanya, wahai tuan imam, wahai tuan raja, kenapa engkau sia-siakan anakmu? Engkau tidak kasih pendidikan, engkau tidak kasih sekolah. Kenapa? Masa depan anakmu kayaknya tidak ada. Mohon maaf, Umar bin Abdul Aziz tidak masa depan anak dijajarin deh. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Waktu ditanya, wahai tuan imam, wahai tuan raja, kenapa kau tidak mendidik anakmu menjadi orang terbaik, orang pintar? Kenapa kau tidak didik anakmu menjadi orang besar, orang kaya? Kenapa engkau tidak memiliki persediaan bekal, persiapan masa tua terhadap anakmu?
Jawaban cerdas Umar bin Abdul Aziz, beliau membaca ayat Inna waliyallahu allazi nazzal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Al-A'raf 196. Belum tanya nanti akhiratnya nanti. Jawaban beliau ini apa artinya? Sesungguhnya ini jawaban Presiden Nabi sebenarnya ini. Ini adalah perkataan Presiden Nabi yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang menjaga aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia Allah itu menjaga orang-orang soleh. Cukup anakku sekolah menjadi orang soleh saja. Aku tidak mau anakku menjadi insinyur, profesor, mana bahasa Bapak Maulana Syekh, profesor, doktor. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, bukan kata Pak Umar. Ini kata beliau, yang beliau statusnya adalah wafi ampusikum, dalam diri mereka, keluarga mereka mampu membangun tafakkaru, mampu membangun mindset, memanage mindsetnya, rohaninya. Wa huwa yatawallas sholihin, dia Allah itu akan menjaga, terus menjaga hamba-hambanya yang soleh. Allah menurunkan makom penjagaannya spesial untuk orang-orang yang soleh. Cukup anakku aku masukkan sekolah menjadi orang soleh, nanti Allah yang menjaganya. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz cukup menyekolahkan anaknya ke Daruniyah As-Saidah. Karena di Daruniyah As-Saidah enggak orang zikir, kan bahasa Inggris Ustaz. Ada yang tipu, ada yang pihak kita soleh mampu berdua murid soleh oleh Jepang, oleh Amerika. Allahu Akbar. Ini jangan sekalian hafizani wa iyyakum Allah. Tetapi mohon maaf jangan sekalian hafizani wa iyyakum Allah. Apa jaminan orang-orang soleh di dalam Al-Quran? Jaminan orang soleh itu satu, Allah yang menjaganya. Wa huwa yatawallas sholihin. Umar bin Abdul Aziz mencari, membuat, bercita-cita, memanage anak dari diri jari. Ndek jari dengan sugih, ndek jari dengan pinter, atau pelur anak, atau jadi anak, jadi tuan guru ke anak, jadi tuan profesor ke anak. Bukan. Cukup beliau berkata, wa huwa yatawallas sholihin, dialah Allah itu akan menjaga orang-orang soleh. Cukup anakku aku jadikan dia orang soleh saja. Kalau kita jadikan anak kita orang soleh, yang kita carikan kepada anak kita guru apa? Guru yang soleh dan ibadah. Guru yang mengajarkan anak kita ibadah. Bukan guru yang mengajarkan anak-anak kita berbantah-bantah. Paham belum? Nah, ini. Dua. Yang ambil kata yatafakkarun. Di pertengahan ayat Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Akan keluar dan terus menerus keluar dari perutnya si lebah itu madu, syarabun, yang bisa kamu jadikan minum, obat, mohon maaf, minum, mukhtalifun alwanuhu, berbagai macam warna keluar dari perut madu itu, perut lebah itu, berbagai macam warna keluar. Untuk apa? Syifaa'un linnas, sebagai obat manusia, bagi manusia. Sesungguhnya pada perumpamaan ini, pada peristiwa madu yang mampu mengeluarkan madu ini, manisan ini sebagai obat bagi manusia ini, pada perumpamaan ini hendaklah engkau berpikir wahai manusia, kenapa? Usut punya usut, riwayat punya riwayat. Ada pendapat terakhir ulama kontemporer menganalisa bahwa yang mengeluarkan madu lebah ini bukan yang jantan, mohon maaf, bukan yang betina, tetapi yang bantong. Nah ini jamaah sekalian, ini keajaiban Allah. Pantas
ayatnya diminta kita ya tafakkarun, berpikirlah. Madu itu ibu jadi obat. Madu yang kita maksud itu minuman. Ada madu Arab, ada madu Mesir, ada madu Sumbawa, ada madu Lombok. Itu semua obat jemaah sekalian. Obat apa itu? Di sana Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan. Cuma Allah menerangkan syifaa'ul linnas, menjadi obat bagi manusia. Wahai kau orang-orang yang beriman, pada peristiwa ini Allah jadikan berpikirlah qulubum sami. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita diminta berpikir jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Ini abad minum madu. Ya, ini abad minum madu.